Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus. Kita kembali lagi bertemu dalam renungan harian dari Resort Surabaya pada hari ini, hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada-Mu Bapa di surga atas segala kebaikan-Mu, kasih rahmat-Mu yang kami terima. Saat ini kami beroleh kesehatan, kebahagiaan. Terlebih pada saat ini Tuhan telah berikan kepada kami satu hari yang baru. Tentu Bapa, kami akan beraktivitas dalam satu hari ini. Tetapi sebelum kami beraktivitas, kami ingin terlebih dahulu mendengarkan firman-Mu. Karena kami yakin dan percaya firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terpujilah Kau Bapa, berikan kami hikmah kebijaksanaan agar kami mengerti firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dalam 2 Korintus 9 ayat 8. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Alai marhuaso debata manusehon saluhut asiasi tuhamu asa sadok tuk situtu dihamu jalan berlubi-lubi hamu lahopatu pahun saluhut ulau nadinggan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, hal memberi, hal membantu di dalam nats kita pada hari ini diibaratkan Paulus sebagai seorang petani yang menabur. Artinya ketika petani banyak menabur, tentu ia akan banyak menuai. Banyak menabur, banyak menuai. Dan di dalam nas ini kita melihat bagaimana Paulus mendorong jemaat di Korintus untuk merealisasikan apa yang sudah mereka janjikan, yaitu membantu para hamba Tuhan yang ada di Yerusalem, membantu secara finansial. Dan komitmen itu didorong oleh Paulus dan mereka diperkuat, mereka dibekali supaya dalam hal memberi itu tidak ada yang perlu ditakutkan. Dalam hal memberi yaitu kepercayaan, kemurahan hati yang ditimbulkan oleh kepercayaan, percaya bahwa ketika memberi itu akan sama dengan mendatangkan berkat yang lebih banyak kepada kita. Itulah istilah petani menabur yang saya katakan di depan nats ini tadi. Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam nats ini Paulus mendorong supaya orang Korintus, jemaat Korintus tidak takut. Artinya ketika mereka memberikan apa yang mereka miliki untuk membantu orang miskin, orang yang susah di Yerusalem, jangan ada mereka pikirkan, jangan mereka pikirkan bahwa ketika mereka memberi maka mereka akan susah, tidak punya bekal, tidak. Tetapi Paulus menjelaskan kepada mereka bahwa Tuhan itu berkuasa. Tuhan itu berkuasa, Allah itu sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika berkat kita terima, berkat apapun yang kita inginkan dari Allah, kebutuhan kita sehari-hari, Allah sanggup memberikan itu kepada kita dengan melimpah. Tidak hanya berkecukupan, tetapi bisa lebih. Artinya keyakinan itu yang mendorong kepada kita untuk melakukan hal kebaikan, terlebih membantu orang yang susah. Kadang adun zolma ala ni pasaribu tuakang ulu lumar subut gabi sudah ibana mangula ulau nadinggan
gabi sudah ibana mengumumbi na patuk siurupan, gabi sudah ibana pasahaton na dengan tutuhanna, gabi sudah ibana pasahaton na kedahuli na dengan tutuhanna, di pikiranna marsugut nai hari Minggu, bulan depan, tahun depan, apa lagi. Artinya Bapak Ibu saudara-saudari, pikiran seperti itu harus jelas-jelas dibuang, karena memang Tuhan itu hidup, Tuhan itu ada, dan Tuhan itu sanggup memberikan kita kelimpahan, sanggup memberikan kita keperluan kita, kebutuhan kita, sanggup Ia berikan dengan tidak hanya berkecukupan tetapi berkelimpahan. Itu yang menjadi motivasi kepada kita untuk berbuat baik di dalam hidup kita ini, Bapak Ibu saudara-saudari, karena kita telah diberkati, kita telah diberi, maka wajar saja dengan iman kepercayaan kita berkenan untuk membantu orang-orang susah tanpa berat hati, tetapi dengan suatu kepercayaan, yaitu ketika kita memberi berarti kita menginginkan Tuhan memberikan lebih banyak kepada kita. Semoga kita dimampukan Bapak Ibu saudara-saudari untuk melakukan hal yang seperti yang dilakukan oleh Korintus, yaitu bersedia membantu orang-orang lemah, orang-orang miskin, dengan buah iman kepercayaan yang mereka miliki. Mereka menyadari bahwa Tuhan telah memberkati mereka berkelimpahan, maka wajar saja ketika berkat itu mereka alihkan atau mereka berikan sebagian kepada orang-orang yang betul membutuhkan, kepada orang-orang yang susah, kepada orang-orang yang melarat. Semoga kita dimampukan untuk melakukan firman Tuhan ini di dalam hidup kita masing-masing. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kami, dan kiranya firman-Mu ini berbuah di dalam hidup kami, sehingga ke depan Tuhan kami akan peduli dengan saudara-saudara kami yang susah, yang membutuhkan uluran tangan, sehingga kami tidak tutup mata, tetapi dengan kepercayaan yang penuh kepada-Mu, Tuhan akan sanggup memberikan kepada kami berlimpah-limpah atas semua kebutuhan kami. Bahkan tidak hanya berkecukupan, tetapi Tuhan bisa memberikan kepada kami lebih dari apa yang kami butuhkan. Terima kasih Bapa. Berkatilah semua jemaat-Mu, berkati semua orang-orang yang percaya kepada-Mu. Kami serahkan hidup kami dalam satu hari ini, kemanapun kami melangkah. Tuhan memberkati, Tuhan mengawal kami, dan Tuhan menjaga kami. Hapuskan kami dari segala dosa pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat. Terpuji, termulialah nama Bapa, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudari, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.